Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Maulid As-Simtud Durar, sahabat Jabir bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya siapakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum segala sesuatunya itu ada? Sebelum segala sesuatunya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa, wahai Rasul?" Maka dijawab sama Nabi Muhammad, "Ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri." Ya Jabir, ketahuilah bahwasannya sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya, sebelum segala sesuatunya ada, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nur Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dari nurnya Allah. Jadi sebelum diciptakan segala sesuatunya, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan, baru setelah itu diciptakan lain-lainnya daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Jamal tadi mengatakan bahwasannya nabi-nabi ngiri karo awake dhewe, sing pesek, sing ngentutan, sing ngileran kaya ngene awake dhewe iki ngiri. Nabi Musa ki ngiri. Bahkan sampai beliau berkata bahwasannya, "Ya Allah, kalau memang seperti itu keutamaan daripada umat Nabi Muhammad, jadikan aku umat Nabi Muhammad." Bukan sekedar Nabi Musa. Jika dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Nabi Adam alaihi salam berkata, sesungguhnya umat Muhammad mendapatkan 4 keutamaan yang aku, Adam, tidak mendapatkan. Yang pertama, kata Nabi Adam alaihi salam, bahwasannya aku melakukan satu kesalahan, aku dilemparkan dari surganya Allah. Aku melakukan satu kesalahan, berpuluh-puluh tahun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Setiap jengkal muka bumi bersujud memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di Mekah baru Allah mengampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan umat Muhammad melakukan berbagai macam kesalahan, berbagai macam kemaksiatan, tetapi dimanapun dia berada, asal dia bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuninya. Tidak perlu kita berangkat ke Ka'bah, ke Mekah. Seumpamane awake dhewe nek melakukan kesalahan kudu mangkat. Kowe melakukan kesalahan, kemaksiatan, maka bertobat, mangkat kowe ning Mekah. Entek bondone awake dhewe. Ora iso mikir kuliah, ora iso mikir nyambut gawe, ora iso mikir bojo, kok kudu mangkat napa? Salah terus bendino. Maka inilah keutamaan ataupun kelebihan daripada umat Muhammad yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Adam alaihissalam, aku melakukan satu kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku dipisahkan oleh istriku. Kita tahu Nabi Adam melakukan satu kesalahan, yaitu apa? Kesalahan Nabi Adam apa? Kok makan kuldi? Salah. Memetik buah kuldi untuk dimakankan sama istrinya. Sing mangan iki bojone. Sing njaluk sapa? Ya bojone. Memang cah wedoke medeni tenan. Iso ngojok-ngojoki Nabi lho iki, Nabi Adam iso ngojok-ojok Nabi lho iki. Apa meneh Habib kan ngono. Repot rada ini kadang. Diojok-ojok bojone ya rada wis to Beb, mbok rasa mangkat sik iki maulide wong udan. Oh ngene ngono mbok karo aku wae. Ya wes, nah ya. Memang seorang perempuan ini sangat bahaya. Siti Hawa ngojok-ngojoki Nabi, mbok raketang enak mesti. Kenapa kok mesti enak? Siapa yang bisi? Ya setan bisi. Nabi Adam ora mungkin wani, ora mungkin iso. Sing dibisi Siti Hawa. Maka dipetiklah, itu namanya buah kuldi. Maka setelah dilemparkan ke muka bumi,
terpisah antara Nabi Adam dan Siti Hawa, berpuluh-puluh tahun tidak bertemu. Kenapa? Karena melakukan satu kesalahan. Sedangkan umat Muhammad melakukan berbagai kesalahan, tapi tidak dipisahkan antara suami dan istri. Syariat Nabi Muhammad tidak mengajarkan jika engkau bermaksiat kepada Allah maka pisah ranjang dulu. Ora ono. Nek ono lah terus piye? Sing lanang-lanang iki lho lak wis mumet mesti. Nek sing wedok alhamdulillah ora kesel aku. Kepetokan karo kuwi meneh wae. Maka itulah kelebihan kedua daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Nabi Adam alaihi salam bahwasannya aku ketika di surga memakai pakaian kemewahan surga. Ketika dilemparkan ke muka bumi aku disuruh melepas daripada pakaian surga. Sedangkan dibilang di dalam salah satu kitab pakaian surga itu kalau gumpil satu aja itu gumpil jatuh ke muka bumi, seluruh perhiasan permata yang ada di muka bumi itu tidak sebanding harganya dengan yang pakaian daripada surga. Ketika aku melakukan kesalahan maka aku disuruh melepas, ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan umat Muhammad melakukan kemaksiatan dalam telanjang tapi tetap paginya diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua makna ini. Maksudnya apa? Memang melakukan kemaksiatan dalam keadaan telanjang, sesuai tetap nganggo klambi. Tapi makna yang lebih dalam bahwasannya umat Muhammad melakukan pada malam harinya kemaksiatan, entah itu minum khamar, entah itu berzina, tapi sama Allah tidak dibeberkan kepada orang lain bahwasannya kita berzina, bahwasannya kita minum khamar, bahwasannya kita bermaksiat segala macam di malam hari. Pagi harinya orang tidak ada yang tahu terkecuali awake dhewe ngomong. Kadang awake dhewe iki bangga malam, oh aku ndek bengi kuwi nganti kewer-kewer. Wis ngerti maksiat, dosa kok diomong-omongke. Gusti Allah nutupi dhek malah buka-buka. Nah. Umat Nabi Musa alaihi salam ketika melakukan sebuah kemaksiatan seumpamanya itu adalah berzina, pada pagi harinya di pintu rumahnya tertulis Fulan bin Fulan pemilik rumah ini telah berzina tadi malam. Jadi orang iso ngapusi arep metu omah izin apa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelebihan-kelebihan yang kita miliki sebagai umat Muhammad, yang mana itu membuat iri semua para nabi. Kedudukan umat Muhammad lebih tinggi daripada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi karena bukan amal ibadah kita. Ini terjadi semua karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat prihatin sama umatnya, bahkan sampai siwak gitu. Nabi Muhammad berkata, jika aku tidak memberatkan daripada umatku, jika siwak ini tidak memberatkan, maka akan aku wajibkan umatku bersiwak. Mong siwak tok. Nabi takut kalau ini menjadi wajib nanti takut apa berat, jadi ora usah. Nabi sholat Ramadan, sholat taraweh diikuti orang banyak, masuk ke rumahnya. Kenapa? Takut ini menjadi suatu hal yang wajib sehingga memberatkan umatku. Ummati, ummati, ummati. Selalu yang disebut adalah ummati, ummati, ummati. Bahkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala suatu derajat yang tidak ada satupun derajat yang dapat menandingi. Bahkan malaikat yang selalu bertemu dengan Allah pun tidak bisa sampai ke derajat seperti itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka Allah pun berkata, Assalamu alaika. Keselamatan hanya bagimu, alaika. Seluruh rahasia keselamatan bagimu seorang wahai pemimpin para nabi. Nabi Muhammad mengingat umatnya, Assalamu alaina
wa ala ibadillahis sholihin, keselamatan bagi kami semuanya. Kenapa? Ummati, yang dicinta adalah umatnya. Bahkan ketika malaikat Israel mendatangi, ketika ajal telah datang, Fadhal ya Habib, Fadhal. Ketika malaikat Israel pun mendatangi, ajal mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut adalah ummati, ummati, kaifa ummati, bagaimana umatku sepeninggal daripada aku. Nabi yang selalu disebut adalah kita. Lalu bagaimanakah dengan kita? Telahkah kita selalu menyebut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah seringkah kita selalu mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tindakan-tindakan kita, ataukah kita egois? Kita hanya ingin sekedar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas segala sunnah-sunnah yang kita lakukan. Karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah landasan utama dalam kita melakukan segala amal ibadah, baik itu fardu maupun sunnah, landasannya adalah cinta. Bahkan Abu Lahab yang kita ketahui bahwasannya musuh daripada umat Islam yang terbesar, paman daripada Nabi Muhammad sendiri, ketika mengetahui kelahiran daripada keponakannya Muhammad, maka Abu Lahab riang gembira, senang luar biasa, sehingga budaknya yang paling baik, budak perempuan yang paling berarti dan paling berharga itu dimerdekakan. Kenapa? Karena bergembira dengan kelahiran ponakannya Muhammad. Siapa nama daripada budak daripada Abu Lahab yang dimerdekakan? Siapa? Thuwaibah, namanya adalah Thuwaibah. Dia jugalah yang menyusui pertama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Sayyidatuna Halimah. Itu dibebaskan, wahai Thuwaibah, aku merdekakan engkau karena pada hari ini keponakanku lahir, maka aku merdekakan engkau. Kenapa? Bergembira. Maka karena dia bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada setiap hari Senin, Abu Lahab yang telah termaktub dalam Al-Quran bahwasannya penghuni neraka, setiap hari Senin akan diringankan siksa kuburnya, akan diringankan siksa kuburnya. Kenapa? Bergembira akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mau lahir, Allah memerintahkan seluruh penghuni langit, para malaikat-malaikat untuk berjajar-jajar menebarkan aroma wewangian di segala penjuru langit. Kenapa? Karena akan datang kekasihku Muhammad, karena akan lahir penutup para nabi, yaitu kekasihku Muhammad. Maka pada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua makhluk Allah itu bergembira terkecuali setan. Kenapa? Karena sebelumnya itu sihir-sihir, orang sihir itu bisa menyuruh setan untuk naik ke langit untuk mencuri daripada takdir Allah, untuk mencuri dengar bahwasannya oh si fulan bin fulan itu mati, oh fulan si fulan itu kena penyakit ini, maka setan itu naik ke langit untuk mencuri dengar, mencuri dengar, sehingga bisa membisikkan kepada dukun-dukunnya, enek sing teko, oh iki ngene njaluk tulung iki kandhanono, kuwi sing dijaluk tulung ngene arep mati sesuk ngene. Itu bisa.
Tapi ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertutup semua celah daripada pintu langit, tertutup semua celah sehingga tidak ada satu setan pun yang bisa mendengarkan bagaimana tentang qadar Allah. Maka setan ora senang. Jadi kalau ada orang yang tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, orang yang tidak senang dengan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama saja dengan yang ngomong kowe itu aku. Semua bergembira. Allah menampakkan bagaimana ketika kelahiran Nabi itu api daripada yang disembah oleh Majusi ribuan tahun padam karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhala-berhala di Persia itu runtuh. Kenapa? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada tahun itu setiap wanita yang melahirkan itu anaknya laki-laki. Kenapa? Demi memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwasannya Allah memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umat yang cinta Nabi Muhammad juga memuliakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Man anfaqa dirhaman ila qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah." Barang siapa yang menafkahkan dirham, menafkahkan uangnya untuk pembacaan daripada sejarah Nabi Muhammad, tentang daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak Rafiqi menjadi sahabatku di surga. Sahabat karena Sayyidina Abu Bakar adalah salah satu yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, Sayyidina Umar berkata, wah malah lali loh. Barang siapa yang memuliakan man azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa orang yang membesar-besarkan daripada peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menghidupkan Islam, telah menghidupkan agama. Loh, bahkan juga Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua sahabat Nabi pun memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mereka masing-masing. Yang jelas mereka memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya kita merayakan daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek iso ora mung Rabiul Awal. Kalau bisa di dalam setiap bulan kita membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memuliakan kelahiran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, manfaat daripada peringatan maulid Nabi adalah untuk menumbuhkan ghirah, semangat juang dalam keislaman kita, semangat dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan bahwasannya di dalam perang salib kedua, karena perang salib pertama itu umat Islam kalah. Dalam perang salib pertama umat Islam kalah, maka panglima perang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi meminta kepada para komandannya semua untuk berkumpul. Dikumpulkan semuanya lalu dibilang, bagaimana ini kita bisa kalah? Ayo kamu sebar mata-mata ke tempat musuh-musuh kaum salibis, coba tengok apa yang membuat mereka bisa menang daripada kita. Setelah berlalu beberapa saat, maka dikumpulkan para mata-mata itu. Mereka berkata, wahai komandan, wahai panglima, sesungguhnya mereka itu bisa menang karena mereka selalu menghidupkan Ruhul Kudus di dalam jiwa mereka.
Ruhul Kudus di dalam hati mereka. Mereka selalu melakukan kegiatan rohani untuk bagaimana caranya menumbuhkan semangat Ruhul Kudus di dalam hati. Karena tahu seperti itu, maka Salahuddin Al-Ayyubi mengeluarkan sayembara, barang siapa yang bisa membuat sebuah kitab yang dimana itu adalah bisa menumbuhkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menumbuhkan kecintaan, menumbuhkan hirah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberikan hadiah dan juga kitabnya akan dibaca ke seluruh penjuru dunia. Maka setelah sayembara tersebut yang menang adalah Asy-Syaikh Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji, yaitu kitab Maulid Al-Barzanji. Ketika itu Maulid Al-Barzanji telah jadi, maka Salahuddin Al-Ayyubi menyuruh seluruh daripada panglima-panglima perang untuk mengumpulkan pasukannya sebelum berperang, baca ini daripada Al-Barzanji. Maka seluruh penjuru daripada umat Islam membaca Maulid Al-Barzanji. Ketika dibacakan Maulid Al-Barzanji, tumbuh semangat cinta rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi ketika bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berperang. Kenapa? Mereka tidak mencari menang, mereka mencari syahid, mereka mencari mati, mereka memperjuangkan Islam demi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di perang salib kedua umat Islam menang. Maka daripada itu peringatan Maulid Nabi ini sangat penting untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Universitas Islam Indonesia adalah sebuah wadah yang insya Allah semuanya di sini adalah Islam. Laras boten nggih? Insya Allah nggih, insya Allah. Masalahnya memang ada beberapa kampus universitas yang bukan Islam pun mereka bisa menerima orang Islam juga. Jadi yang kita tidak tahu. Jadi adalah sebuah wadah. Ini adalah sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala wadah, bagaimana tinggal kita mengolah wadah tersebut. Dan juga di sini ada namanya KMNU. Komunitas Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Nah, ini kita diberikan sebuah wadah, tinggal kita bagaimana wadah ini bisa ndak untuk menjadi manfaat bagi sekitarnya, bisa ndak manfaat untuk di daerah sini agar bisa menumbuhkan kecintaan, kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu manfaat yang ketiga adalah agar tumbuh bertambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jame wis mahentak ketoke. Ngapunten saya tak duduk ndak apa-apa ya Bos ya. Kok rotok ngewel ini. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ila akhir ayat. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai aku Allah, maka ikutilah Muhammad. Maka aku pun akan mencintaimu dan akan terampuni daripada segala dosa-dosamu. Marhaba, marhaba ya Habib. Assalamah. Fi amanillah ya Habib. Dakwatukum, dakwatukum. Amin, amin. Ini KMNU UI pada malam hari ini luar biasa karena bisa menghadirkan Habib Jamal bin Abdul Qadir As-Segaf ini, insya Allah berkahnya double-double. Saya aja rodok ngewel, kok karo Habib Jamal rodok ngewel aku, karena beliau adalah guru kita, sesepuh kita di Solo.
Kok sampai bisa KMN UUI itu bisa mengundang beliau, ini tandanya keberkahan yang luar biasa. Insya Allah KMNU kedepannya semakin hebat, ya semakin manfaat. Iso ngerawuh ke kakaknya Habib Syekh loh gitu. Orang macem loh gitu. Aku harap ngerawuh ke wedi panjenengan wis luar biasa, masya Allah. Insya Allah kedepannya lebih hebat lagi. Tekan ngendi mau. Jadi katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai aku Allah, maka ikutilah Muhammad, maka aku pun Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Ini adalah ayat-ayat cinta. Oh, itu film loh ya, ayat-ayat cinta. Karena banyak orang-orang itu yang melakukan kesunahan Nabi Muhammad SAW tanpa dasar cinta. Kul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai aku Allah, katanya Allah mengatakan pertama adalah jika kamu cinta kepada aku, ikutilah Muhammad. Maksudnya bagaimana? Ikutilah Muhammad dalam bagaimana mencintai aku Allah. Ikutilah Muhammad bagaimana caranya agar mendapatkan cintaku Allah. Karena namanya mengikuti al-ittiba. Kemarin Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi itu juga memberikan penjelasan yang luar biasa. Al-ittiba, mengikuti itu ada dua versi. Ittiba itu bisa karena keterpaksaan atau karena cinta. Jadi belum tentu mengikuti itu karena dasar cinta, tidak. Contoh yang mudah adalah ketika kita keluar dari fakultas ini ke kanan situ, di situ ada momen yang tidak pakai helm, peraturannya adalah kena 500.000. Yang tidak membawa SIM, peraturannya adalah kena 1 juta. Maka peraturan itu kita ikuti atau tidak kalau kita mau melewati tempat tersebut? Kita akan mengikuti, maka kita akan memakai helm dengan keterpaksaan. Ngerti aku wong kene yo ketok model-model paling ora seneng, paling sengit karo helm. Apa meneh nek kudu nyilih helm, waduh iki mbone kancaku sing ra tau adus iki. Paling sengit, wah kudu nganggo helm, kudu gawe SIM. Tapi karena itu adalah peraturan dari pemerintah, itu harus diikuti. Nek ora diikuti, maka dit belanjaku entek. Nek entek aku harus jaluk bapak aku meneh kabotan, mesti dipikir aku ngapusi. Maka diikutilah, mengikuti peraturan karena takut, karena keterpaksaan. Banyak orang-orang sekarang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan karena cinta kepada Nabi Muhammad, tapi karena ingin mendapatkan pahala untuk dirinya sendiri. Tidak ada ikatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang besok bakal dikembalikan itu semua amalnya kepada orang tersebut. Tapi kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Habib Syekh, adik Habib Jamil mau, beliau berkata, Syekh Hermania, kalau panjenengan mengaku sebagai Syekh Hermania sejati, keluar dari tempat Anda menuju jalan harus memakai helm agar selamat. Maka Syekh Hermania, enek polisi, orang polisi tetap nganggo helm. Bahkan kadang mlebu kamar mandi nganggo. Kenapa? Karena cinta kepada Habib Syekh. Kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, entah itu ada manfaat, entah itu tidak ada manfaat, tetap dilakoni. Walaupun semua sunnah Nabi pasti bermanfaat, cuman belum ketemu. Kadang kita belum ketemu. Seperti namanya masuk kamar mandi itu dengan kaki kiri, keluar kamar mandi dengan kaki kanan. Wong sunah ngono apa manfaatnya orang kok ora ketemu? Belum ketemu, ilmunya belum sampai ke situ. Tapi karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yo dilakoni. Sudah belum?
belum jujur, alhamdulillah jujur belum. Cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanapun keadaannya, makan dengan tangan kanan. Walaupun beb aku kidal kok, beb kidal ya kidal, nak butuh kadal kok. Nek kadal ra iso mikir, nek menungso iso mikir. Iki walaupun kidal, karena cintaku kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap dengan tangan kanan, raketang kangelan. Kenapa cinta? Bagaimana cinta? Namanya cinta itu sudah dibilang maqalatul Arab yaqul man ahabba syai'in fakatsura dzikruhu. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan menyebut-nyebut terus sesuatu tersebut. Akan menyebut sesuatu tersebut. Wah, kaya cinta sama sing mbak-mbak iki, wah senenge karo Sabian. Sabian jenenge sing ya Habibah, Sabian ya. Wah, wis sing mbah Sabian kuwi lho. Wah, ngene. Suarane ngene. Udunge sak ngene lho. Tukune ning ndi yo? Diikuti. Kenapa? Karena cinta sama Sabian. Sing maune wis biasa kudunge pokoknya peketek wis ngono arep mlingse arep piye dinggo. Ketika karena cinta Sabian, wah didelok, wah tukune ning ndi yo Sabian? Kuwi miringe ning kanan. Oh, ikine rada dhuwur sithik. Mbok padha wae amalane apa? Dapat pahalanya sama ketika memakai kudung itu sama aja. Tapi karena cinta sama Sabian, miring menggok sitik kanan, sing kene rada lurus, nah diikuti. Kenapa? Karena cinta. Begitulah orang namanya cinta. Bahkan Sayyidatuna Aisyah pun berkata, man ahabban nabi aktsara minas salati wassalami alaih. Barang siapa yang ngaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah kita menyebut daripada kecintaan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan tahu Laila Majnun? Ngertos nggih? Sinten niku? Pernah baca bukunya? Belum lah. Wes mahasiswa zaman now yang diwaca apa kadang perlu. Kalau dulu zaman saya itu yang lagi in Khalil Gibran. Terus ya termasuk di situ Laila Majnun. Di Laila Majnun itu ada cerita bahwasannya seorang pria yang karena cintanya kepada seorang wanita tergila-gila dia sama wanita, karena ditolak oleh keluarga wanita maka dia sampai dibilang Majnun. Majnun ki edan kentir. Nah, kentir karena Majnun. Kentir karena Laila. Kentir karena Laila. Kenapa? Karena setiap saat, setiap waktu, setiap tempat yang disebut adalah Laila, Laila fi aina Laila. Ning ngendi kowe Laila, Laila ning ngendi kowe? Cari terus itu informasi. Sampai diketahui sampai sama keluarga daripada Laila, karena ketahuan rumahnya di situ dipindah. Kowe kudu aja ning kono, aja karo wong kuwi, wis sengsara uripmu. Kowe wis ora tau nyambut gawe senengane, wis ora karo kuwi, pindah. Si Majnun ini si pemuda yang tadi karena gila karena Laila, karena tahu rumahnya di situ, dia datangi rumahnya walaupun sudah tidak ada. Dia pegang-pegang temboknya, Laila, Laila, karena cinta. Laila, Laila. Ketika melewati suatu tempat tercium aroma parfum dari Laila. Laila, Laila, Laila lewat sini, senengnya luar biasa. Cuman mambune tok lho. Senenge ra umum. Masalah dia terpisahkan, burung nanti dadi bojo, nek dadi bojone ampun bojoku iki mesti mau lewat kene. Burung nanti ini kan wis nikah ngerti bojoku mesti urung ngatus ket mau isuk iki ngerti ya. Karena cintanya sama Laila, kemanapun yang disebut adalah Laila, 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 Laila. Sampai pada suatu tempat dia melewati ada seorang ulama lagi sholat. Allahu Akbar. Bismillah. Lewat ini lewat junub. Laila, 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 Laila. Sholat iki ngarepe. Laila, Laila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, edan woi, rene. Dilihat kaget. Si Majnunnya ini tadi kaget loh. Enak uang toh. Ora ngerti aku. Kene kowe. Nggih Pak Yai, pripun? Kowe ki edan lho apa piye? Jarine wong-wong nggih ngonten. Ning mboten ngertos niki. Lah pripun? Kowe ki ngerti ra? Ana wong salat tidak boleh, namanya kalau ada orang sholat dilewati di depannya bengak-bengok meneh. Aku ki lagi ngadep karo Gusti Allah, kok kowe sak penake. Ngapunten Ustaz, ngapunten wahai Syekh, sungguh saya itu tidak tahu kalau ada panjenengan. Lah kenapa kok bisa seperti itu? Karena saya cintanya sama Laila, maka yang saya sebut selalu Laila, saya bengak-bengok Laila. Karena cintanya sama Laila, maka saya tidak dapat melihat segala sesuatu terkecuali yang saya lihat cuman Laila. Dimanapun mata saya melihat, yang saya lihat adalah Laila. Laila fi aina Laila. Domblong ulama ngapunten Syekh, nggih pripun jenengan ketinggalan lah ulama niki dengan pakaiannya ulama, nggih. Terus pripun? Jenengan kan sholat itu menghadap Allah, harus khusyuk. Nah, jenengan kan harusnya kalau sholat Allahu Akbar khusyuk, tidak melihat yang lainnya. Mosok kok jenengan malah ngerti nek kula kuwi lewat bengak-bengok lho. Kan jenengan ulama kudune khusyuk kepada Allah, tidak melihat yang lainnya kecuali Allah. Neng kok ngertos nek kula lewat bengak-bengok. Lagi sing gendeng kula napa panjenengan wae Syekh. Wedan kuwi lunga ngono. Ulama dipecundangi ya iki. Sama wong gendeng. Ulama dipecundangi karo wong gendeng. Itulah kecintaan kepada sesuatu, kecintaan kepada seseorang, maka itu akan disebut-sebut selalu. Kalau kita mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka perbanyaklah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu hadis Nabi bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1000 hari fi yaumin, dalam satu hari, 1000 kali dalam satu hari, maka dibilang la yamut hatta yubasysyarul jannah. Tidaklah dia mati terkecuali telah dikabarkan padanya bahwasannya dia termasuk daripada ahli surga. Nikmatnya cuman menyebut daripada nama Nabi kita Muhammad SAW menjadi sebuah ibadah yang utama, menjadi sebuah ibadah yang besar, hanya menyebut daripada Nabi kita Muhammad SAW. Awake dhewe disebut-sebut karo wong liya dadi dudu manfaat ning madharat. Ayo lho, kaya nek mbiyen ki enek film jenenge Candyman, zaman dulu saya ada Candyman. Nek nyebut ning kaca Candyman nganti 5 metu Candyman nggawa kaya celurit mati langsung, membawa madharat. Menyebut Nabi Muhammad SAW menjadi ibadah yang sangat besar nilainya. Menyebut nama Nabi Muhammad SAW menyampaikan, meluluskan daripada apa yang menjadi hajat-hajat kita, baik hajat kita dunia maupun akhir. Karena dibilang apa yang menjadi doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tergantung di antara bumi dan langit, terkecuali dibuka dan ditutup dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka melesatlah itu doa-doa kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh mulia. Karena apa? Karena Nabi kita mulia. Karena Nabi kita adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita yang biasa-biasa ini menjadi mulia. Sehingga kita yang biasa-biasa gini menjadi luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengangkat? Tiada lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib hukumnya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman dibilang kalau kita mau bersolawat 1000 kali dalam satu malam, dewean yang omah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Allahumma sholli wa sallim, wah lagi mau saya kata wis, wah Allahumma sholli, wah
Angope sing ping 1000, selawate 50 tok. Leres mboten? Maka dengan adanya KMNU seperti ini adalah sebuah wadah yang luar biasa. Apa? Mengajak semuanya untuk bersolawat bersama-sama, diiringi dengan suara nikmat merdu daripada guru kita Gus Aska. Tidak terasa sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali kita haturkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diiringi dengan saudara-saudara kita hadrah sing penak. Makanya nek hadrah kudu penak, bahkan namanya mek ya kudu penak, karena ini adalah salah satu cara untuk kita berdakwah. Karena kalau kita bersolawat sone petek Allahumma wong sing lewat iki genahe ngopo iki wayangan apa-apa kok ndelok kudungan kabeh putih-putih nek kaya wayangan. Nah maka penting coba nek Habib Syekh ngono ora penak langsung dicemplungke. Makanya kita bersolawat di rumah sendiri 1000 kali, abote ora umum, akeh angope timbang solawate. Maka dengan adanya wadah-wadah seperti ini, terutama KMNU UI seperti ini adalah wadah yang luar biasa. Manfaatkan bagi kita semua yang ada di daerah sini ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di Yogyakarta yang berada di UI ini untuk bisa selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad tanpa terasa capek, tanpa terasa lelah. Kenapa? Karena diiringi hadrah yang nikmat, suara yang nikmat, sehingga kita bisa melambung kepada kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita pada malam hari ini, semoga salawat-salawat yang kita haturkan pada malam hari ini terbalaskan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita, capeknya kita, jalannya kita dari rumah sampai ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga wadah kita KMNU UI selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan zahir maupun batin, dan juga diberikan kekuatan dalam hal rezeki, dalam hal segala sesuatunya, kebaikan-kebaikan, dan insya Allah semua yang membantu daripada acara ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, tidak akan 1 dirham aja, 1 rupiah yang keluar untuk acara memuliakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, menjadi sahabatku di surga kelak. Kalau sudah bersama sahabat Sayyidina Abu Bakar di surga, tentu bukanlah surga yang ecek-ecek, tutu RSSSSS ora. Insya Allah itu adalah surga yang VIP bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengkabulan dalam sebaik-baik waktu menurut Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang dapat menyelamatkan kita baik di dunia maupun akhirat, dan insya Allah kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dalam mencari ilmu-ilmu baik dunia maupun akhirat, dan insya Allah kita diberikan, dilimpahkan umur yang barakah fi taatillah wa fi taatir Rasul, ma'asihah wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah. Dan insya Allah berkat majlis kita pada malam hari ini, semoga guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga orang-orang tua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka diberikan oleh Allah selalu kemudahan-kemudahan, dan yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat daripada bulan yang mulia Rabiul Awal ini, semoga guru-guru kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita, orang tua kita, ataupun daripada tetangga-tetangga kita yang dalam sakit dalam pada malam hari ini, berkat Nabi Muhammad, berkat Rabiul Awal, ya Allah sembuhkanlah mereka, angkatlah derajat mereka setinggi-tingginya, dan berikanlah kepada mereka kemudahan dalam beribadah kepadamu, dan insya Allah tidaklah kita mati terkecuali dalam keadaan yang baik,
tidaklah kita mati terkecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Tidaklah kita mati terkecuali dalam keadaan salat, dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita mati terkecuali dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita mati terkecuali dalam keadaan qiraatil Quran. Tidaklah kita mati terkecuali dalam kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kita mati terkecuali guru kita, orang tua kita dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha kepada kita sehingga kita mendapatkan kematian dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dalam keadaan lisan kita dapat berbicara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kelak kita dikumpulkan bersama-sama menuju kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma ya aliman bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya aliman bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Allahumma kama namta alaina bil islam zidna minhu wa kama namta alaina bil iman fazidna minhu wa kama namta alaina bil afiyati fazidna minha wa kama namta alaina bil umri fabarik lana fihi بحق ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي ذرية طيبة إن سميع دعاء. اللهم بارك في أولادي واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا فتاح ببركة اسمك الفتاح افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل في العلوم الأقلية والنقلية ظاهرا وباطنا دنيوية وأخروية بجاه سيدنا رسول خير البرية. وأن الله يتقبل صلاتنا ودعاءنا وارزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر بطاعة الله ورضا في خير ولطف وعافية وسلامة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Qabul ya Allah, qabul semua hajat kita, dan insyaallah keluarnya kita dari tempat ini Allah mengampuni daripada segala dosa-dosa kita. Allah mengampuni daripada segala kesalahan-kesalahan kita, dan yang terpenting Allah memudahkan kita menuju tempat yang penuh dengan keberkahan, menuju tempat yang mulia bersama dengan orang-orang yang mulia. Ini pertanda bahwasannya Allah memperhatikan kita, pertanda Allah cinta kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan cinta Allah, jangan kita sia-siakan cinta Rasulullah. Maka besok janganlah kita kembali ke dalam kemaksiatan. Tinggalkan kemaksiatan kita, kita sambut cinta Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni, banyak salah, banyak kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.